أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Setengah daripada adab orang yang alim, adab seorang yang alim atau adab seorang guru. Yang kesembilan, tidak memarahi murid yang bebal. Jadi seyogianya kepada para guru yang mengajari muridnya yang bebal otaknya, itu jangan memarahinya. Tarkul ghadab wa ta'rid. Tinggalkan marah. Apalagi marahnya itu sampai ke hati pak guruan dah. Dengan dan tidak menyindirnya. Jadi adab seorang guru ketika ia mengajari kepada muridnya yang bebal, maka jangan memarahi muridnya dan jangan menyindirnya dengan kalimat-kalimat yang keji, kalimat yang kurang baik untuk disampaikan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dididik oleh Allah, fa in kunta faddan ghalidhal qalb lam faddu min hawlik. Fa in kunta faddan ghalidhal qalb, jikalau engkau ya Muhammad faddan, kasar nih yang menyindir tuh. Ghalidhal qalb, jikalau engkau itu keras hati, sarik dah, marah. Padahal yang dididik oleh Rasul, yang didakwahi oleh Rasulullah itu kaum jahiliyah, orang yang sangat bodoh. Dan Allah menegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in kunta faddan ghalidhal qalb, jikalau engkau kasar dan keras hati, lan faddu min hawlik, maka di sekeliling engkau akan lari. Mereka tidak akan mengikuti engkau ya Muhammad. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka dengan rahmat yang diberikan oleh Allah kepada engkau ya Muhammad, linta lahum, lemah lembutlah engkau kepada mereka. Kada yang kasar tu bepandir, nyawa ni jadi kada pintar nih, tak banyak makan haram. Kasar bener ya lo. Nyawa ni jadi kada pendapatan nih, ada durhaka nyawa tu. Ya Rasulullah. Jadi seyogianya kepada para guru itu memiliki sifat sabar yang jauh daripada orang-orang awam. Artinya sabar seorang guru itu harus lebih tinggi daripada orang-orang yang di bawahnya. Nah kemudian apalagi mensawat menyumpah-nyumpah atau berguruan ya Rasulullah.
Maka manfaat seorang murid itu dari ridha gurunya. Manfaat ilmu murid itu biridha syekh, ridha peguruan. Artinya seyogianya seorang guru itu jangan sampai marah kepada muridnya sehingga murid tadi kualat dengan gurunya. Tetapi seyogianya seorang guru itu ridha dengan kelakuan muridnya. Ini yang dikatakan oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Beliau pernah mengatakan tabatul ilm bil mudzakarah, tetapnya ilmu itu dengan mudzakarah. Wa barakatuhu bil khidmat, dan keberkahan ilmu itu akan didapatkan jikalau murid itu berkhidmat kepada gurunya. Wa naf'uhu bi ridha syekh, dan manfaat ilmu itu akan didapat oleh seorang murid ketika gurunya ridha. Ketika gurunya ridha. Apabila gurunya tiada ridha kepada muridnya, maka ia tidak akan mendapatkan manfaat ilmu. Thabatul ilm bil mudzakarah wa barakatuhu bil khidmat wa naf'uhu bir ridha syekh. Demikian Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau mengatakan. Jadi tiga perkara ini yang menjadikan seseorang itu di dalam memiliki ilmu, ia suka mudzakarah. Jadi mudzakarah itu menetapkan ilmu di dalam dada kita. Artinya bila kita tuh kada tahu betakun lawan kakawanan atau betakun lawan paguruan, jangan dibiarkan ketidakfahaman kita sehingga kita tidak mau bertanya. Jadi mudzakarah penting, mudzakarah itu penting. Jangan merasa faham, jangan merasa bisa, tapi mudzakarah. Maka ini akan menetapkan ilmu di dalam dada kita. Ditambah lagi, kalau ia ingin mendapatkan keberkahan ilmu, maka ia berkhidmat kepada gurunya. Berkhidmat tuh lawan paguruan. Setengah daripada khidmat lawan paguruan yaitu ma'amalakan wirid atau bacaan atau zikir yang diijazahkan oleh guru kita. Jadi apabila guru nila telah meijazahkan wirid lawan kita diamalkan, maka kita ma'amalakan itu salah satu bentuk khidmat kita lawan paguruan. Jadi kada yang harus secara langsung untuk berkhidmat, kada. Bisa kita berkhidmat dengan guru kita dengan mengamalkan bacaan atau wirid yang diijazahkan oleh guru kita. Dan jikalau kita ingin mendapatkan manfaat ilmu, maka mau tidak mau kita harus bisa mencuri hati paguruan kita. Bahasa wahini caper lawan paguruan tuh caper. Cari perhatian tuh penting. Selain daripada guru kita, kada peduli kita, cari perhatian lawan guru itu penting. Dan kalau bisa murid di hati guru, bukan guru di hati murid, bukan. Kata ulama, jikalau seorang murid selalu di dalam hatinya ada gurunya, maka itu murid yang luar biasa, murid yang baik. Tetapi jikalau di hati guru itu ada muridnya, maka murid itu istimewa. Bukan hanya baik, tapi diberikan keistimewaan oleh Allah. Jadi beda juga. Di hati muridnya ada guru, lawan di hati guru itu ada murid itu lain. Kada sama dah. Apalagi gurunya ini waliullah, karena di dalam hati guru tadi nur seberadaan. Bila murid berandak di hati paguruan, maka murid tadi sudah mendapatkan nur dari Allah. Nah, di mana caranya supaya hati murid telah murid itu di dalam hati paguruan
sering-sering untuk mencari ridha gurunya, mencari perhatian dari gurunya, bukan menjauh dari gurunya, bukan menyakiti hati gurunya, bukan menyanggah apa yang diucapkan oleh gurunya, bukan. Itu menghilangkan manfaat ilmu di dalam dirinya, bahkan akan dicabut keberkahan ilmu. Wal'iyadzu billah. Allahumma ja'alna minal barina bimasyayikhina. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bakti lawan paguruan. Karena di dalam satu riwayat disebutkan uququl ustadzin la taubatalah, durhaka lawan guru kada ada jalan taubatnya. Uququl ustadzin la taubatalah, durhaka lawan guru tidak ada jalan taubatnya. Wal'iyadzu billah. Seandainya seorang murid durhaka dengan gurunya, kemudian ia mencari guru yang waliullah, yang makamnya kutub sekeliling dunia, tidak akan bisa terbayar durhakanya ini kada pacangan berhaya, kecuali atas ridha gurunya. Si murid tadi adalah misalnya tahunya durhaka lawan paguruan, lalu ia mencari berkat ke wali-wali yang lain supaya lepas durhakanya, kada pacangan lepas kecuali atas ridha gurunya. Henlah. Biar keliling dunia, ujar ulama, mencari wali kutub nah, mencari wali kutub keliling dunia nah, tapi nya durhaka lawan gurunya, maka tidak akan pernah hilang kedurkahan tadi kecuali atas ridha gurunya tadi. Ya Rasulullah, pentingnya kita mencari ridha paguruan, penting benar, dan jangan sampai kita menyakitkan hati guru kita. Kemudian adab yang ke-10, tidak sombong, tidak segan, dan tidak malu mengatakan aku tidak tahu, atau mengatakan wallahu a'lam. Jadi adab orang yang alim atau adab orang yang menjadi guru, jangan malu ketika muridnya bertanya dan ia tidak tahu jawabannya, jangan malu mengucapkan la adri, unda kada tahu. Jangan malu. Terkadang ada nih lah orang bila ditakuni supan bila kada tahu lalu bahapal jawaban. Nah ini yang bahayanya, yang bahapal ini yang bahaya. Fa idza su'ila an ilmin fa aftau bi ghairi ilmin fa dhallu wa adallu. Ketika ditanya daripada ilmu kemudian ia menjawab dengan tanpa ilmu, fa dhallu, maka ia sesat, wa adallu, dan menyesatkan orang lain. Wal'iyadzu billah. Apalagi masalah urusan agama ini jangan bahapal, jangan bahapal. Ini kada supan bila kada menjawab, ketahuan orang bongolnya. Anlah. Jadi jangan malu ketika ia mengatakan aku tidak tahu atau mengatakan wallahu a'lam. Artinya Allah yang lebih tahu. Jangan malu. Jika masalahnya tidak jelas atau tidak diketahui, kalau masalah itu ini belum jelas lagi jawabannya, atau pending aja tuh. Nah, aku kada kawa pang menjawabkan, aku masih ragu kenapa aku mencari karena aku betakun lawan kakawanan yang alim nih. Kan kadang alih kada. Apabila kita masih ragu dengan jawabannya, jangan dijawab. Terlebih di dalam urusan agama itu bahaya. Apabila ia keluar daripada yang hak inilah kada bujur jawabannya, maka ia sesat dan menyesatkan orang lain. Jika inya aja yang sesat soranganan masih aman dah. Ini kadang menyesatkan lawan orang lain lah yang bahaya. Fadallu wa adallu. Wal'iyadzu billah. Apalagi seorang ni yang belum alim lagi, bila ditakuni orang menjawab, takuni orang menjawab. Ada seorang masih bubongolan bahasanya. Jangan.
Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahlal dzikri. Ahlal dzikri ini tafsirnya al-ulama. Bertanyalah kepada ulama jikalau engkau tidak mengetahui. Jangan langsung menjawab karena seorang nih menuntut ilmu, berapa biji sudah kitab tamat, kayaknya pas orang betakun langsung jawab, padahal jagin kada dia paham. Jangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang yang alim. Jikalau kalian tidak mengetahuinya, jangan menjawab tanpa ada ilmu. Jangan. Ini setengah daripada ketawaduan. Ketika ada orang yang bertanya lalu ia mengatakan la adri, itu setengah daripada sifat tawadu. Bahkan di dalam riwayat yang lain, la adri nisful ilm. Kalau yang sering kita dengarkan as-su'al nisful ilm. Ini ada riwayat yang lain, la adri nisful ilm. Mengatakan unda kada tahu itu separuh daripada ilmu. Jika masalahnya tidak jelas atau tidak diketahui, diriwayatkan di dalam hadis bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaannya, negeri mana yang paling buruk? Wahai Rasulullah, negeri apa yang paling buruk? Nabi Muhammad SAW menjawab, aku tidak tahu ya Nabi. Nabi itu padahal Allah berikan kepada beliau ilmul awwalin wal akhirin. Tetapi ketika ditanya beliau tidak mengetahui manakah negeri yang paling buruk, maka Nabi menjawab, aku tidak tahu. Aku akan menanyakannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Kan guru Nabi, artinya mun kita kada tahu tuh jangan memaksakan diri untuk menjawab. Takuni guru seorang yang alim lagi. Ini akhlak Rasulullah. Kena aja Nabi aku bertakun dahulu lawan Jibril. Henlah Jibril. Ya Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam menjawab, aku tidak tahu. Ujar Jibril, aku kada tahu juga. Han Jibril itu malaikat telah. Ya kada tahu juga daripada pertanyaan si laki-laki ini lah kada tahu juga. Manakah negeri yang paling buruk? Nabi kada tahu. Kemudian Nabi bertakun lawan Jibril, Jibril unda kada tahu juga. Aku akan menanyakan kepada Allah Rabbul Izzah. Jar Jibril kena aku bertakun lawan Allah Ta'ala. Allah. Nah ini menjadi dalil bahwasanya ketika kita tidak jelas daripada suatu masalah atau kita tidak mengetahui daripada masalah yang dipertanyakan tersebut, jangan malu mengucapkan unda kada tahu. Jangan supan. Ini untuk kemaslahatan agama kita. Itu tujuannya. Jangan malu mengucapkan unda kada tahu. Allah. Ini yang malu apa ngarannya? Yang dilarang oleh Nabi adalah salah satunya malu seperti ini. Al-haya minal iman. Malu itu setengah daripada keimanan. Jadi malunya di sini bukan malu yang seperti tadi itu, bukan. Malu di dalam melakukan dosa dan maksiat. Harusnya ia malu ketika menjawab pertanyaan yang tidak ia ketahui. Seharusnya supannya di situ, bukan malu ketika ia mengucapkan unda kada tahu, terbalik ngarannya. Kemudian yang ke-11, memusatkan perhatian kepada si penanya dan memahami pertanyaannya untuk menjawab masalahnya.
Jadi adab orang yang alim bulan, ketika ada orang yang bertanya dengannya, ia betul-betul memperhatikan pertanyaan dari orang yang bertanya tadi. Kemudian memahami tentang duduk daripada masalah yang ditanyakannya. Ia memahami dulu duduk dari masalah yang ditanyakan ini. Perhatian. Kada yang sambil mendengarkan tuh kada. Nabi itu ketika ada orang yang bertanya, beliau sangat perhatian dengan apa yang ditanyakan orang. Sehingga orang yang bertanya tadi dihargai, merasa sangat dihargai karena memang diperhatikan oleh Rasul. Demikian akhlaknya kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Rasulullah. Ini kita nih misalnya inilah duduk di higa orang alim atau berkumpul lawan orang alim, ternyata ada orang datang bertakun lawan sidin, kita jawab karena orang tadi itu bertakun lawan orang alim tadi. Ini bertanya kepada orang tadi, bukan bertanya kepada kita. Sekalipun kita tahu persis jawabannya, jangan menjawab. Itu adabnya. Kita tuh tahu persis jawabannya, tetapi itu tidak kita jangan menjawab. Itu adabnya. Jangan menjawab. Anda. Nah ini penting nih lah, karena banyak yang seperti ini itulah. Dan sering ulun berjumpa yang orang seperti ini. Orang nih batakun lawan ulun, ada orang nih dihiga ulun, yang menjawab nih dihiga ulun, padahal lainnya yang ditakuni, baik sorong beranai. Jadi siapa yang ditakuni itu yang menjawab. Nah kecuali orang yang menjawab tadi menyerahkan kepada kita. Nah menurut pian apa? Nah ayo aja kita menjawab. Amun kada jangan, biar kita tahu persis jawabannya. Paham? Tahu benar kita jawabannya. Amun kada ditakuni orang jangan menjawab. Itu terlalu kepo. Menurut bahasa ini kepo benar jadi manusia, ketinggian antena. Ya Allah ya Rasulullah. Jadi mun sorong nih kada tahu, kada ditakuni orang jangan menjawab, jangan menjawab. Itu adabnya. Dan ketika kita ditanya oleh orang lain, maka pusatkan perhatian kita kepada si penanya dan memahami duduk daripada masalah yang dipertanyakan tadi. Pahami bujur-bujur nih, pahami. Kemudian adab yang ke-11, menerima dalil yang benar dan mendengarkannya. Jadi adab orang alim, apabila ada orang yang menyampaikan suatu dalil dan dalil itu hak, artinya benar, maka jangan pernah ia tidak menerima dalil tersebut sekalipun yang menyampaikan itu adalah musuhnya. Musuhnya yang memadahkan dalil tadi musuh, tapi jikalau dalil itu benar, terima. Ini yang disebut dengan qabulul haq, menerima kebenaran. Adab orang alim tuh. Nah, setengah daripada fitnah orang alimnya kada kebanyakannya ada sifat kibir di dalam hatinya, lalu raddul haq, menolak kebenaran. Sombong itu penyakit orang-orang tinggi, bukan penyakit kelas bawah. Sombong itu kelas iblis.
Makanya penyakit sombong ini bukan kelas bawah, orang alim yang sering terkena penyakitnya, orang sugih, orang yang berpangkat, pejabat. Amun seorang bongol, sombong, ini benar. Sudah bongol, sombong pulang, tadabling ngarannya. Mun orang alim tuh sombong, ada yang disombongakannya. Jadi penyakit sombong itu hanya ada di hati orang-orang yang memang memiliki kelas, memang orang-orang yang tinggi. Amun miskin, sombong, sakit mana barangnya. Sudah miskin sombong nggak pulang, sudah bongol sombong nggak pulang, sakit bener barangnya. Ya Allah, apa makna daripada sombong? Raddul haq wa qamtun nas, ia menolak daripada kebenaran dan ia menghina manusia. Raddul haq ini jangan sampai ada di dalam hati kita. Jikalau kebenaran itu datang daripada musuh kita sekalipun, terima kebenaran tadi. Terima kebenaran tadi. Jangan menolak kebenaran. Apalagi itu nasihat untuk kita. Terima nasihat tadi. Ya Rasulullah. Setengah daripada sifat orang yang munafik, ia keras ketika memberi nasihat, tapi ia menolak ketika diberi nasihat. Itu orang yang munafik, kata Nabi, ia keras ketika memberi nasihat. Bila memberi nasihat keras, harus tuh bang orang mun kawa mengamalkan nasihatnya, tapi ia menolak dan ia marah ketika ia diberi nasihat. Nya kada menerima. Ketika diberi nasihatnya kada menerima, fahuwa munafik. Maka orang ini adalah orang yang munafik. Ketika ada orang yang menyampaikan kebenaran, dia menolak kebenaran tersebut. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita daripada sifat munafik. Munafik ini bila bernasihat, pokoknya mun kawa orang tuh harus mengumpati nasihat dan keras. Tapi ketika diberi nasihat, ia menolak dan ia marah dengan nasihat tersebut. Ya Rasulullah. Meskipun kata beliau datang dari lawan, sekalipun dalil yang benar itu datang dari musuh, musuh yang memadahkan, dan itu benar, maka terima kebenaran tersebut. Karena mengikuti kebenaran adalah wajib. Umpat kebenaran itu wajib hukumnya dari manapun. Bahkan terkadang kita diperintahkan untuk mengucapkan kebenaran sekalipun ini akan menjadi mudarat kepada diri kita. Qulil haq walau 'ala nafsik. Qulil haq walau kana murran. Katakanlah kebenaran sekalipun itu akan menjadi mudarat kepada diri engkau. Dan katakanlah kebenaran sekalipun pahit ketika kita mengucapkannya. Memang terkadang kebenaran itu pahit untuk disampaikan. Apalagi ilmu yang disampaikan ini bujur, ilmu tadi itu bujur, terima. Ya ujar Imam Ali, khudhil hikmah walau min famil asad. Ambillah ilmu sekalipun keluar daripada lisan seekor harimau. Lisan seekor singa, singa bepandir, tapi ini menyampaikan dalil yang hak. Ambil, kata Imam Ali, khudhil hikmah walau min famil asad. Apalagi yang menyampaikan ini paguruan seorang musuh hanya ketika ia menyampaikan ilmu, ketika ia menyampaikan kebenaran, ambil, kata Imam Ali. Bahkan binatang ketika ia menyampaikan kebenaran lawan kita, ambil kebenaran tadi. Khudhil hikmah walau min famil asad. Di dalam perkataan lain Imam Ali beliau pernah mengatakan, unzur ma qal wala tanzur man qal.
Ini sama perkataan Imam Ali karamallahu wajah. Unzur maqal, lihat apa yang diucapkannya. Wala tanzur man qal, dan jangan engkau melihat siapa yang mengucapkannya. Karena ketika kita melihat orang yang mengucapkannya itu orang yang di bawah kita, ini terkadang ada kesombongan di dalam hati kita. Maka jangan lihat siapa yang mengatakannya, tapi lihat apa yang dikatakannya. Jikalau yang dikatakannya itu hak, jikalau yang dikatakannya itu benar, jikalau yang dikatakannya itu manfaat ilmu kepada kita, ambil. Makanya orang yang tawadu itu menjadi gudang ilmu, di dalam dadanya tuh gudang ilmu. Kenapa? Ia tidak pernah memilah dan memilih masalah kebenaran. Ketika itu benar, ia ambil. Allah. Jadi orang tawadu itu gudangnya ilmu. Ya, ilmu itu nang kaya banyu, yang dapat lawan banyu ini orang yang paling bawah, ya kalau lah sifat banyu itu turun, yang paling bawah tuh yang paling banyak dapat banyu tuh. Yang di atas, orang yang di atas jurang tuh lah awal kira-kira dapat banyu sedrum ngalih seember gitu ngalih, apalagi sedrum. Tapi yang di dalam, yang di bawahnya bekuang lawan banyu kawan. Artinya ilmu itu ketika hatinya tawadu, ia akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Tapi ketika hatinya sombong, ia miskin dengan ilmu. Makanya ujar almarhum guru Cantung, amun kita menuntut ilmu lawan guru kita, jangan membawa ilmu, jangan. Bawa bakul kosong ya sih. Bakul kosong itu dibawa, jangan membawa bakul berisi. Bila membawa bakul berisi, ya mengiktiraf dengan perguruan. Bah, salah guru tuh. Di dalam kitab ini yang bujurnya, di dalam kitab ini mengisi bakul berisi. Lalu kada menerima lawan dalil. Padahal guru bila berpandir nih kada lepas pada dalil. Tabawa bakul berisi, ia tuh bila diisi orang kada muat lagi berisi badahulu, apalagi hibah. Inilah ini papadah apa guru Cantung bahari, bila kita kawadah ulama atau hadir di majelis ulama, jangan membawa bakul berisi, sidin bawa bakul kosong. Artinya rendahkan hati kita, jangan merasa berilmu di hadapan guru kita. Jangan merasa berilmu di hadapan ulama, sehingga kita akan mendapatkan manfaat daripada ilmu ulama. Lalu orang tuh memberi ilmu lawan kita tuh baru itu tuh. Dan waliullah lah melajari luar biasa. Kata-katanya tuh model biasa ya, tapi luar biasa ya lelah. Hasilnya tuh luar biasa. Jangan membawa bakul berisi ya, sidin bawa bakul kosong ya. Bawa bakul kosong, ya Allah. Jadi nyaman orang mengisi, diisi orang ya terus. Tapi bila tak bawa bakul berisi, ya yang ilmu tu miskin dengan ilmu. Seadanya tu bang sudah. Tapi di hati orang yang tawadhu tidak pernah ilmu itu kehabisan. Ada aja terus ilmunya. Itu di hati orang yang tawadhu. Ada pernah yang kehabisan ilmu itu, ada pernah. Ya Rasulullah. Karena gudang ilmu lah. Dan Allah jadikan hati kita hati yang penuh dengan sifat tawadhu, yaitu menerima kebenaran dari manapun datangnya. Menerima kebenaran. Ujar sidin ulang nilah sambungan bakul tadi. Nah bila sudah diisi ya sidin diisi orang lola macam-macam tuh. Ada yang bujur, ada yang kada. Karena bila hendak sampai rumah dipilih, oh ini buang, oh ini kada, oh ini dibuang, kan kau aja kalau lagi kita mau filter tuh ngarannya.
ini kada pas, ini yang pas, nah, itu dah. Yang ke-13, tunduk kepada kebenaran dengan kembali kepadanya ketika bersalah, meskipun kebenaran itu datang dari orang yang lebih rendah kedudukannya. Jadi harusnya kita tunduk dengan kebenaran, tunduk dengan kebenaran. Dan jikalau kita salah, beuzur, yang bujur ikam, aku salah, gitu beuzur jasidin. Sekalipun waktu kita beuzur jadi lawan orang yang lebih rendah kedudukannya dari kita. Kalau memang kita salah, biar toha itulah kita nih, tapi salah, beuzur lawan orang yang anom, ampun maaflah, aku tadi salah. Kan gitu tuh akhlak orang yang tawadhu. Karena orang yang berilmu itu tunduk dengan kebenaran, bukan tunduk dengan orang yang lebih tinggi dari dirinya, bukan. Tapi yang ia tunduk, yang ia taslim itu dengan yang hak, dengan yang kebenaran. Tunduk tadi bang. Beuzur itu lah, jangan sopan do bapada, salah tuh jangan sopan. Beuzur aja, apalagi seorang ini nama jawab salah, biar aja sudah telanjur ya terjawab, jangan. Beuzur aja, telepon atau chat atau hubungi gitu nah. Pun maaf aku semalam tuh jawabannya salah, yang bujur tuh nang kayak ini nah. Pas ku cari yang bujur tuh nang kayak ini. Jangan dibiarkan kesalahan itu berlarut-larut. Jadi yang kita tunduk itu dengan kebenaran. Kalau memang kita salah, sampaikan kesalahan kita. Jangan membenarkan kesalahan kita. Yang ngarannya mencari pembenaran. Jangan membenarkan kesalahan kita lalu ke situ kemari bepandir supaya undani bujur padahal luput. Ini yang ngarannya mencari pembenaran, bukan mencari kebenaran. Jadi mencari pembenaran itu beda dengan mencari kebenaran. Kalau mencari pembenaran itu hendak minta bujurakan, padahal inya luput. Kalau mencari kebenaran, ketika inya salah, ia mengaku dirinya salah. Ini orang yang mencari kebenaran. Pembenaran lawan kebenaran itu beda. Lalu inya bepandir ke situ kamari mencari dalil supaya orang melawanakan inya, mencari pembenaran ngarannya, padahal seorang luput. Ya Allah ya Rasulullah, seorang nih gawian luput dicari supaya bujur. Ayo tundukkan hati kita dengan kebenaran. Jangan mencari pembenaran, tapi tunduklah dengan kebenaran. Nah kemudian yang ke-14, melarang murid mempelajari ilmu yang membahayakan dalam agama. Jadi murid itu mun kawa ditangati mun pacangan ilmu itu membahayakan lawan dirinya, tangati muridnya, jangan menuntut ilmu lah ke sana. Kenapa? Karena itu ilmu sihir. Bahaya. Menikah mempelajari bahaya. Nyawa jangan mempelajari lah ke sana, karena ke sana itu ilmunya akidahnya sesat, jabariyah. Jadi boleh ya guru itu menangati murid menuntut ilmu apabila pacangan ilmu ini akan menjadi mudarat kepada muridnya. Boleh. Si guru itu menangati murid, dan ini adab yang memang harus dijalankan oleh seorang guru karena tujuannya menyelamatkan murid. Tujuannya tadi menyelamatkan murid.
Kada tuh mun orang salah paham lalu aja bah sidin tuh takutan je murid berjauh pada sidin bongol ngarannya. Kada itu bang yang dikhawatirkan perguruan tuh kada ini akidah seorang kalau pina salah, ini kalau pina akhlak seorang pina berubah. Itu yang dikhawatirkan oleh guru. Tapi ngaran orang sangka macam-macam lah. Seperti ilmu sihir jasidin, mengkaji ilmu sihir. Ya Allah ya Rasulullah. Atau ilmu nujum, ilmu perbintangan. Ini bagian dukun-dukun bahari itu yang memakai ilmu nujum. Iya. Ya sampai wayah ini itulah termasuk ilmu perbintangan itu yang apa itu ngarannya Leo, Sagittarius, Gemini, Virgo, Libra, itu bintang dah. Iya, tapi memang itu ilmu falak ngarannya. Nih, tujuannya bukan menjadi dukun, bukan. Ilmu falak itu bukan pada dukunan, bukan. Bukan pada tangguhan, enggak ada. Dan memang ada. Tapi dengan syarat ketika kita mempelajari ilmu seperti itu, tauhid kita selamat itu dahulu. Kita tetap meyakinkan la nafi'a illallah wa la dharra illallah. Tidak ada yang memberi manfaat kecuali Allah dan tidak ada memberi mudarat kecuali Allah. Makanya ulun terkadang tuh koler bana berhitung-hitungan dena. Terkadang orang datang ke rumah guru, ulun bisi ngaran anak ulun ini 3 guru pilihan, tolong menghitungkan mana yang baik. Sebenarnya kada usah bahi hitungan tuh kada usah, cukup artinya baik, insya Allah baik. Pun kawadah khawatir akidahnya kena berubah, itu yang dikhawatirkan. Bukannya kada tahu masalah perhitungan. Tapi dikhawatirkan akidahnya itu berubah. Ulun bisi anak 4 ikong kada biasa bahi hitungan. Kalau bang anak ulun tuh berhitung berdatang ngarannya kada ada bahi hitungan. Penting baik maknanya sudah. Apapun biar kada bahasa Arab misalnya Muhammad Bauntong kan bagus ya. Kada usah yang harus yang modern kayak apa ngaran model mengumpati bahasa Quran. Kayaknya tangar nih jahanam guru aja ada di Quran. Kalinya haro neraka wara. Ya guru manakuni lawan orang dah jar guru siapa ngaran anak ikam nih anu Tony guru Tony ya. Bajar guru datang mana Tony ini ulun ambil di Quran guru. Di mana tuh mah guru rancaknya terbaca aja. Jar guru di mana lah Quran? Ada yang Tony tadi, ada guru rancak pian membaca. Coba bang jar guru udah mendengar. Coba dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah Tony-nya tulun ambil. Haro Tony syaitan. Ya Allah. Quran juga. Jadi biar anak tuh kada usah yang berbahasa Arab kada apa Siti Mawar benggeng. Asal jangan Siti Kambang Kuburan kan kada baik juga sedikit. Biar aja yang penting bagus namanya kada usah hitungan. Pujuran tuh ini merusak akidah. Lah ini sampaikan ulang ini supaya orang jangan rancak pada yang datang ada ulun nih yang orang-orang ini yang minta hitungakan nih nah mau ulun rancak hendak ditolak ada nyaman kalau pina orang tersinggung. Jadi mbah menghitung ini jauh ulun bagagayaan aja yang bujurnya karena kada ini pang biar hitungan harat. Gedung 7 orang ini takana pokoknya sugih tuh bang cuman pangoler orangnya pangoler tetapi kada bako kos dapur orang ini hitungan gedung 7 2 laki bini cuman 2 laki bini pangoler sakit aja hidup. Ada yang habu di atas tunggul takana hitungan sakit dan hidup rajin orangnya bisa nyaman hidupnya. Ayo, dosa kita yang bahi hitungan macam-macam. Kada usah yang bata tangguhan.
Kada usah yang gaya bakasap-kasapan, kada usah. Itu lain tujuan kita. Nyawa tu nang gini, nyawa tu nang gini. Harap lah, kada harap nang itu. Syaitan gin mampu nang itu. Bujur. Bukan tujuan. Allah, jangan lepas daripada tujuan. Tujuan kita tetap ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, engkaulah maksudku dan ridha engkau yang aku tuntut. Yang terkadang kita ini mengkaji ilmu supaya bakaramat, unadang ngamalakan ini aja supaya kau terbang. Kada perlu. Ini membahayakan juga ilmu-ilmu yang seperti ini, membahayakan juga. Karena niatnya bukan karena Allah. Dan ilmu ramal maramal, ini nah ilmu ramal maramal ini mun kada usah. Kalau pina rusak akidah kita, maka bisa benar ramal-ramal itu bila pada dasar kasar ikamnya lalu gandala ya gulu baju. Sudah sombong, ujub, ria, ilmunya luput pulang, dikira pas benar sudah. Dipadahkan orang kasap tadi ganal lubang hidung. Ya Allah ya Rasulullah. Kayaknya kasapian. Aduh usah yang kasap-kasap itu aduh usah. Bujuran tuh. Karena kasap itu ada minasyaitan, ada minallah. Bila bujur minallah, tahulah kasyaf minallah ini tahu kabian. Kasyaf minallah itu bila melihat orang tuh baik terus tuh minallah. Melihat orang tuh baik terus orang tuh itu minallah. Tapi bila syaitan, kasab minasyaitan, bila melihat orang nang kayak babi, bila melihat orang nang kayak anjing, bila melihat orang yang buruk, itu kasab minasyaitan. Yang kada baik itu dilihatnya itu minasyaitan. Karena tujuan syaitan itu merusak hati kita, merasa diri kita lebih mulia dari orang. Itu tujuan syaitan tadi. Wujuran tuh. Siapa madahkan nih? Abah guru dari itu jasidin bedanya kasyaf minallah lawan minasyaitan. Kalau minallah yang dilihatnya baik terus orang tadi. Kalau minasyaitan yang dilihatnya tuh buruk terus orang tadi. Syaitan dah mengelabui kita. Wal'iyadu billah. Yuk hati-hati. Ada tuh ilmunya tuh, itu tuh ada. Kada minallah kan, minasyaitan. Ya kakawat tuh kita melihat parampok ya rasa baik orang tadi dah. Tetap baik aja di hati kita tuh melihat orang nang itu tetap baik aja. Bahkan orang gila tuh perasaan kita tetap baik aja. Kan itu minallah dah. Artinya yang dilihatnya selalu jamalnya Allah. Selalu jamalullah yang dipandangnya. Dan hati kita nah, itu dah yang dilihat ini baik aja terus. Ada menyakiti hati seorang. Melihat orang kayak kuntilanak gitu yang buka. Orangnya bagus, tapi pelihatan model kayak kuntilanak. Yang pertama hati kita merasa lebih baik dari orang tadi, itu tipuan setan. Lalu timbul ujub, timbul sombong. Maka ilmu-ilmu yang seperti ini ujar sidin larang murid belajar lawan ilmu nangga ini, dilarang untuk menyelamatkan hatinya, untuk menyelamatkan hidupnya. Akhirnya bukan yang baik hasilnya. Bulik menuntut ilmu pas sudah jadi dukun. Jadi dukun akhirnya. Ya Allah ya Rasulullah. Lalu aja bila ada orang Batakun mengambil banyu kobokan melihat di banyu situ. Ada harat kan dah. Ya Allah. Ini bang salah tujuan tadi. Yang ke-15 wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim.